Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel HW15. Pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Smart App Creator. Namun sebelum kita ke tutorial, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Oke Bapak Ibu, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan diinstal di Android. Kita membuat media pembelajaran berupa Android atau nanti dalam bentuk APK. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya, yaitu di Smart App Creator. Kita tunggu loadingnya. Lalu pada tampilan awal, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk memilih device mana yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi. Sebagai contoh, saya akan memilih yang Android Phone. Di pilihan Android Phone nanti akan ada 3 pilihan, ada horizontal, vertikal, dan mixed. Kita pilih yang vertikal. Kita pilih yang saya ulangi lagi, kita pilih yang vertikal, lalu kita atur lebar dan tingginya. Oke, kita atur 720 1280, kemudian kita submit. Oke, ini tampilan dari aplikasi yang tadi kita buat dengan Android Phone. Kemudian kita akan membuat, setelah tadi kita submit, nanti Bapak Ibu akan menemukan dua layar atau dua jendela kerja. Ada start page dan juga ada default section. Bedanya yaitu start page itu ketika aplikasi itu pertama kali loading. Nah, start page ini yang akan pertama kali keluar. Nah, langkah berikutnya kita akan mendesain halaman loading atau halaman awal aplikasi yang akan kita buat. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik insert, kemudian image, lalu pilih background atau background yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kita klik, kemudian open. Nah, kemudian kita atur. Nah, ini background yang akan kita tampilkan pada aplikasi nantinya. Kemudian kita akan memberikan teks. Caranya klik insert, kemudian teks, kita pilih yang horizontal. Nah, lalu kita ketikkan teks yang Bapak Ibu kehendaki. Kita blok, lalu kita rubah fontnya atau warna hurufnya. Kita sesuaikan.
buat center. Tidak dirasa kurang sesuai. Ini kita tambahkan lagi, kita copy. Media pembelajaran bahasa Jawa. Kita copy lagi. Kali ini saya mencontohkan akan membuat media pembelajaran bahasa Jawa dengan materi cerita rakyat. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Oke, kita coba preview. Nah, inilah yang dimaksud dengan start page, yaitu ketika aplikasi itu pertama kali berjalan, nanti yang ditampilkan adalah halaman ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat desain di halaman yang kedua. Halaman yang kedua ini rencananya saya akan membuat sebuah tampilan, di mana tampilan itu nanti terdapat tombol start. Jadi ketika siswa itu di halaman pertama kali preview itu tidak langsung menuju ke aplikasi, tapi akan menuju ke perintah start atau awalan dari aplikasi yang akan kita buat. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mengganti background ini terlebih dahulu. Untuk menampilkan atau mengganti background itu ada dua cara. Yang pertama seperti tadi, kita insert terus image, lalu kita pilih gambar yang akan kita tampilkan. Cara yang kedua atau cara yang otomatis, Bapak Ibu klik yang background, lalu extrude, lalu pilih background yang Bapak Ibu miliki, lalu kita open. Oke, untuk layar kedua kita sudah mengganti backgroundnya, lalu kita akan mengisikan teks. Cerita rakyat. Kita ganti hurufnya, kita perbesar. Oke, kita taruh atas. Kita copy paste saja, Ctrl C dan Ctrl V. Kita rubah media pembelajaran bahasa Jawa.
Oke, nah sudah mendesainnya. Lalu kita akan membuat tombol start atau mulai. Kita klik insert image, start, dan open. Kita sesuaikan. Oke, sudah jadi. Oke, ini untuk yang tampilan awal dari aplikasi kita sudah membuatnya. Lalu kita rubah di nama default section ini, kita rubah misalkan start. Fungsinya nanti biar Bapak Ibu tidak kebingungan. Kemudian kita akan membuat seksi baru. Caranya klik kanan, terus new section. Nah, di sini kita akan membuat halaman menu. Ini kita rename saja terlebih dahulu. Kita rename menjadi menu. Submit. Nah, kita preview terlebih dahulu. Maaf, kita klik di sini, kita preview. Nah, jadi tampilannya nanti desainnya seperti ini ya Bapak Ibu. Start page ini loading pertama kali aplikasi muncul. Kemudian ketika ini sudah ditampilkan, nanti akan menuju ke halaman kedua, yaitu di halaman start. Kita coba ini, kemudian langsung muncul ke halaman kedua. Tombol start ini masih belum berfungsi ya Bapak Ibu, nanti kita akan fungsikan setelah kita membuat menu. Oke, kita lanjutkan. Merubah background, caranya seperti tadi. Jika Bapak Ibu sudah memiliki gambar, kita klik insert background, extrude. Kita pilih background atau gambar yang Bapak Ibu kehendaki, kita klik open. Nah, ini sudah muncul. Lalu kemudian kita akan membuat menunya, menu dari aplikasi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat menu. Nah, caranya sama. Kita insert teks horizontal, lalu Bapak Ibu isikan menu yang akan disampaikan ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Saya contohkan. Yang pertama, saya akan membuat menu SK dan KD. Atur. Kemudian kita copy saja, Ctrl C dan Ctrl V. Pengertian cerita rakyat, kita sesuaikan lebarnya. Oke, kita copy lagi. Ini
disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Oke, jika sudah jadi desainnya, kita percantik biar lebih menarik. Oke, untuk tampilan sudah jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, untuk section menu kita sudah bisa membuatnya. Kemudian kita akan membuat halaman untuk SK dan KD. Caranya sama, kita klik di sini, klik kanan, kemudian kita pilih yang new section. Nah, lalu kita akan mengisikan SK dan KD. Kita rename dulu, rename section, kita beri nama SK dan KD. Submit. Jadi nanti fungsinya ini ketika Bapak Ibu mengklik SK dan KD, nanti akan menuju ke section yang SKKD ini. Jadi prinsipnya hampir sama dengan penggunaan PowerPoint. Jika Bapak Ibu sudah mahir dengan PowerPoint, tentu saja menggunakan Smart App Creator ini tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita desain isinya di sini. Untuk background silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Misalkan saya ingin mengganti backgroundnya dengan cara image saja. Kita isikan SKKD. Oke, ini cuma sebagai contoh Bapak Ibu. Kemudian kita akan menampilkan tombol home. Nanti fungsinya akan kembali ke tombol menu. Caranya kita klik insert image, lalu pilih icon home. Oke, ini untuk yang SK dan KD. Kemudian kita akan membuat
section untuk pengertian cerita rakyat. Caranya sama, kita klik di sini, klik kanan, kita pilih yang new section, ini kita rename, klik kanan rename, pilih yang sudah ganti pengertian cerita. Ini kita submit. Oke, ini kita seperti tadi background, kita pilih yang ini saja biar lebih cepat. Lalu ini kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Lalu kita insert teks, nah, sesuaikan lebarnya. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Langkah berikutnya yaitu kita membuat halaman pengertian cerita rakyat. Caranya kita buat seksi lagi, kita klik kanan di sini dan new section, kemudian kita klik rename dan buat pengertian cerita rakyat. Lalu kita mengubah backgroundnya, caranya sama. Oke, lalu kita kopikan saja ini, kita paste di sini, dan kita masukkan teks lebar dan tingginya Bapak Ibu sesuaikan. Udannya wae. Kita copy materinya. Paste di sini, kita sesuaikan. Jika pada materi Bapak Ibu terlalu panjang, Bapak Ibu bisa menambahkan halaman pada section pengertian cerita rakyat ini. Misalkan ini terlalu panjang, lalu kita akan menambahkan halaman berikutnya. Caranya adalah seperti ini. Kita klik di sini, kita tinggal copy saja ini, copy page, kemudian paste page. Nanti akan muncul dua halaman. Ini halaman pertama dan ini halaman kedua. Kita tinggal mengeditnya. Ini kita hapus. Lanjutan ya kan. Lalu di page yang pertama, di halaman yang pertama kita berikan tombol next dan tombol home. Jika terlalu besar, Bapak Ibu bisa menyesuaikannya.
kita taruh di sini saja. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu jika sudah mahir bisa memodifikasi sesuai dengan daya kreativitas Bapak Ibu. Ini tombol home, ini tombol next. Kemudian di halaman kedua, karena ini tidak ada halaman berikutnya lagi, kita berikan tombol yang back. Tombol back. Oke, kita sudah jadi. Mari kita lihat dari awal. Review. Oke. Ini masih belum berjalan ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang SKKD sudah, pengertian sudah, jenis sekarang. Kita buat seksi lagi, satu seksi lagi. New section. Ini tadi apa? Jenis cerita rakyat. Rename. Jenis cerita rakyat. Submit. Kemudian kita buat lagi contoh. Klik new section, rename, contoh cerita rakyat. Kemudian latihan soal. New section, rename, kita beri nama latihan soal. Oke, Bapak Ibu bisa menyesuaikannya sendiri. Ini video ini saya percepat untuk mempersingkat waktu.
Oke, untuk desain kita sudah jadi. Untuk sementara sampai di latihan soal. Untuk pertemuan atau untuk tutorial kali ini, sedangkan untuk pembuatan latihan soal kita akan membahasnya di tutorial berikutnya. Oke, ini desainnya sudah jadi, kita preview. Oke, nah kita kemudian akan membuat tombol start ini berfungsi ketika siswa mengeklik start, nanti akan menuju ke tampilan menu. Caranya adalah seperti ini, kita klik yang di section menunya, kita klik start, kemudian kita klik interaction, lalu kita pilih touch, kemudian kita pilih object, kita pilih yang start 1 ini, lalu kita pilih di sini, kita pilih switch page, kita klik, lalu kita ke seksi yang akan kita tuju, kita pilih yang ini 2, lalu kita submit. Oke, nah kita preview. Oke, langsung kembali atau langsung menuju ke menu. Oke, kita coba. Oke, untuk pengaturan tombol start menuju ke menu kita sudah bisa. Selanjutnya kita akan menghilangkan tampilan default home. Tampilan default home itu ada di sini. Kita coba preview lagi. Nah, ini dia tampilan icon home bawaan dari aplikasi. Nanti kita akan menghapusnya. Oke, kita akan menghilangkan tombol home bawaan dari aplikasi. Caranya, Bapak Ibu klik page, kemudian klik yang navigate setting, ini kita klik, kemudian kita visible-nya kita hilangkan centangnya. Nah, ini yang mending harus diperhatikan dengan seksama. Caranya agak sedikit berbeda dengan tombol ini, Bapak Ibu. Pertama kita blok yang ini, kontrol kita pilih, kita blok, lalu kita edit, klik edit interaction, lalu kita pilih yang kita masuk ke insert, lalu kita pilih yang hotspot. Oke, ini sudah jadi. Kemudian area hotspot ini kita taruh di sini, kita sesuaikan. Oke, ini sudah jadi untuk hotspot 1. Nah, untuk memudahkannya kita akan merename hotspot ini. Kita klik di layer, kita klik di hotspot 1, lalu kita double klik, kemudian kita ganti namanya menjadi hotspot SK dan KD. Fungsinya hanya untuk menandai, Bapak Ibu.
Oke, ketika sudah diganti, kita klik kembali menu insert, maaf, menu interaction. Kita pilih terlebih dahulu ini hotspot. Saya ulangi Bapak Ibu. Jika sudah mengganti atau merename hotspot 1 menjadi hotspot SK dan KG, langkah berikutnya adalah kita menuju ke interaction. Sebelumnya ini kita klik dulu, jadi yang aktif itu hotspot SK dan KG. Lalu kita pilih touch, kemudian objek, kemudian hotspot SK dan KG, kemudian switch page, lalu kita pilih ke halaman. Nah, ini kita tanda plusnya ini kita klik, kemudian kita submit, kemudian jangan lupa kita coba. Oke, sudah berhasil ya Pak Ibu. Kita coba sekali lagi. Start menu SKKD, nanti akan menuju ke halaman SK dan KD. Langkah berikutnya kita akan membuat hyperlink atau tombol home ini untuk kembali ke menu awal atau kembali ke section menu. Oke, caranya sama, kita klik tombol ini, kita touch, kemudian objeknya kita pilih home, kemudian switch page, lalu kita pilih yang ke seksi menu, submit. Oke, kita coba start SKKD menu. Kemudian untuk yang menu pengertian cerita rakyat, caranya sama, kita blok aja terlebih dahulu, kemudian kita pilih insert hotspot, ini kita atur, usahakan untuk pengaturan hotspotnya harus sesuai Bapak Ibu ya, agar nanti tidak salah di dalam mengekliknya. Kemudian kita rename, double klik, kita rename hotspotnya menjadi pengertian cerita rakyat. Oke, ya sudah, kita klik lagi, kita klik di area hotspot pengertian cerita rakyat, kemudian ke interaction, lalu touch, kita pilih objeknya tadi di pengertian cerita rakyat, lalu menuju ke switch page. Nah, apa bedanya switch page dengan flip page? Nah, kita akan coba menggunakan flip page terlebih dahulu biar kita mengetahui perbedaannya seperti apa. Kita klik yang flip page saja. Nah, ini menuju ke pengertian cerita rakyat, ini baru di sini. Kita plus submit. Ini kita coba preview pengertian cerita misi SKKD home pengertian. Nah, ini bedanya. Jika tadi menggunakan flip page sama dengan switch page, kalau flip page itu nanti akan ada animasi untuk berganti layarnya. Nah, kita coba lagi. Start. Ini tidak ada animasi bergesernya, sedangkan kalau yang pengertian, nah, ini akan bergeser ke kiri. Kemudian kita akan mengatur tombol ini di halaman
pengertian cerita rakyat, karena ini masih belum berfungsi. Oke, kita atur di sini, berarti tombol next kita klik, kita aktifkan touch, pilih objek, next, kemudian ke pilih yang terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Lebih kerennya pakai yang flip page. Oke, kita pilih yang halaman atau page berikutnya, submit. Kemudian ini juga kita atur touch, pilih objeknya home, flip page, kembali ke menu, submit. Lalu di halaman kedua kita berikan perintah untuk tombol backnya, klik touch objek, pilih objeknya, flip page, kita kembali ke pengertian di halaman pertama. Oke, sudah selesai. Lalu kita tes dari awal, coba start, home, pengertian, next, back, home. Oke, sudah berhasil. Untuk tombol berikutnya sama Bapak Ibu. Oke, kita akan coba ulangi langkah-langkah yang sudah kita buat tadi. Klik ke insert, kita klik yang hotspot, lalu kita area di jenis cerita rakyat, kita rename, double klik, jenis cerita rakyat. Oke, kita aktifkan. Lalu kita ke interaction, touch, pilih objeknya, di hotspot jenis cerita rakyat. Lalu kita pilih yang flip page, jenis cerita rakyat. Oke, ini di sini submit. Kemudian kita menuju ke jenis cerita rakyat. Nah, ini tombol home-nya masih belum berfungsi. Kita fungsikan, kita beri perintahnya, kita klik. Kemudian kita pilih touch, kita pilih objek, home, kemudian flip page, kemudian menuju ke menu. Oke, submit. Oke, kita coba ya Bapak Ibu, apakah berhasil. Review, setelah lagi home, tadi kita buat di jenis. Oke, sudah berhasil. Kembali, ini tinggal diklik, tahan, geser, home, next, back, home. Oke, kemudian kita membuat fungsi dari contoh cerita rakyat ini. Caranya sama, kita klik yang insert, terus hotspot, kita atur di contoh cerita rakyat. Oke, kita sesuaikan. Nah, sesuai seperti tadi, kita rename, double klik, kita contoh cerita rakyat. Oke, kita aktifkan. Kemudian interaction, touch, objek, contoh, juga flip page, contoh, double, submit.
Oke, kemudian kita atur di contoh cerita rakyat. Home-nya ini kita klik, kemudian touch, pilih objek, home, kemudian ke flip page, kemudian menuju ke menu. Oke, udah. Kemudian kita atur yang latihan soal sama saja seperti tadi. Kita insert hotspot, kita atur hotspotnya, kita sesuaikan, kemudian kita rename, double klik, latihan soal. Oke, kita aktifkan, kemudian kita interaction, touch, pilih objeknya, hotspot latihan soal, flip page, kemudian menuju ke latihan soal. Oke, ini sudah. Kemudian di latihan soal ini kita akan menambahkan gambar home. Kita pilih yang interaction, touch, objeknya kita pilih home, lalu flip page, kita kembalikan ke menu, submit. Oke, kita coba dari awal, kita preview, start, sudah pengertian cerita rakyat, next, back, jenis, contoh, soal latihan. Karena ini masih belum ada soal latihan yang kita buat, maka tidak akan atau belum muncul latihan soalnya. Oke, untuk tutorial pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan Smart APP Creator, kita sudah berhasil pada tutorial yang pertama. Untuk pembuatan quiz aki akan ada di tutorial yang kedua. Berikut kita akan mencoba menyimpannya dalam bentuk APK. Nah, caranya kita klik Smart, pojok kiri atas Smart, kemudian output, lalu kita pilih, ini ada 3 pilihan, Android, Exe, atau HTML. Kita pilih yang Android, lalu kita berikan nama, misalkan ini latihan Android. Kemudian bundle identifier ini namanya harus sama, formatnya harus seperti ini. Ini saya contohkan, Smart APP misalkan. Karena ini versi yang pertama kali kita buat, versi yang kodenya kita pilih 1 saja. Lalu untuk device DPI itu berarti kerapatan layar pada HP. Biasanya saya memakai untuk yang 300 pip. Kita kemudian submit. Kemudian
please select icon. Oke, kita coba memilih icon yang biasa saja dulu. Setelah icon terpilih, kita klik submit. Kita taruh di folder tadi latihan Android. Oke, ini masih mendecoding aplikasinya. Lama dan tidaknya tergantung dari aset Bapak Ibu. Semakin banyak asetnya atau semakin banyak batch-nya, proses rendering itu akan memakan waktu lebih lama. Oh, ini ternyata sudah. Kita coba lihat apakah sudah berhasil menjadi file APK. Ini ya Bapak Ibu, ini tidak tahu kenapa ikonnya kok menjadi Photoshop ini. Oke, kita akan mencoba menginstal di HP saya. Kita taruh di pengembangan warna atas ke. Oke, ini kita sudah menginstalnya atau mengkopinya di HP Android saya. Kita coba menginstalnya. Lanjutkan install. Kita tunggu. Buka, izinkan. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Kita klik start. Dan tadi pengertian cerita rakyat. Oke. Home. Ini sudah bisa. Home. Bagian soal. Home. Oke. Kita lihat. Oke, ini namanya aplikasi yang sudah kita buat tadi. Coba lagi. Oke, sudah berhasil. Oke, demikian tadi cara membuat aplikasi Android dengan menggunakan Smart Apps Creator. Terima kasih. Nantikan tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.